Biasanya sebelum membuat video, saya sering lama dalam memikirkan bagaimana alur video yang akan saya buat. Mulai dari awal sampai penutup. Walaupun tema sudah punya, apakah ada tips agar hal tersebut bisa diminimalisir? Setidaknya saya tidak lama menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan alur video yang akan saya buat. Seperti itu, Kak Jo. Oke, baik. Terima kasih Kak Tarik. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Tipsnya mungkin kenapa kita kadang masih bingung ya atau lama untuk bisa mengkonsep sebuah video ataupun tulisan dan sebagainya, mungkin karena belum terbiasa. Jadi tipsnya dibiasakan saja. Nah, dibiasakannya gimana? Kita bisa mulai dengan kita start coba bikin satu video dulu. Jadi kita udah punya ide, kita mulai konsepkan. Kita nggak perlu panjang-panjang ya, cukup misalnya 2-3 menit videonya ya mungkin, atau disesuaikan saja. Kita coba bikin dulu nih skrip ataupun outline videonya untuk video yang singkat tadi. Misalnya ada satu topik, kita coba buat, kita perjelas misalnya, dan nanti bisa kita eksekusi dulu aja nih untuk bikin videonya. Jadi nggak lama mikirin, aduh nanti hasilnya gimana dan sebagainya, tapi bisa dicoba satu dulu, nanti kan udah mulai nih ketemu alurnya gimana yang bagusnya. Nah, tinggal diulangin dan mungkin setelah bikin 2-3 video, akan lebih lancar nanti saat proses pembuatan skripnya ataupun termasuk pembuatan videonya. Jadi yang penting disiapkan dulu aja, terus kita mulai atau start dulu saja. Dan setelah terbiasa nanti akan lebih mudah tentunya. Betul. Jadi dimulai dulu aja gitu ya, Kak Jabal ya. Betul, Kak. Jadi nggak mungkin juga ya, bukan nggak mungkin sih, mungkin ya, jenius kali. Tapi mungkin wajar lah ya kalau video pertama, kedua itu masih banyak trial dan error, masih banyak kesalahan, itu juga wajar ya, Kak Jabal ya. Iya, sepertinya semua hal pasti butuh waktu, Kak, sampai kita terbiasa. Betul. Oke, selanjutnya sudah ada lagi nih dari Dedi Setiawan. Wah, emailnya saya suka nih. Gue leader @gmail.com. Oke, saya mau fokus pada konten video yang membahas atau meresensi buku. Kira-kira hal apa yang perlu diperhatikan? Kalau membuat video tentang buku, apakah naratornya harus muncul atau cukup tulisan dan suara narasi saja? Terima kasih atas sharingnya. Oke, terima kasih juga, Dedi. Monggo, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Kalau ditanya misalnya naratornya harus muncul atau tidak, ini banyak faktor. Lebih bagus misalnya kalau bisa kita muncul, tapi balik juga ke preferensi ya, mungkin si kreatornya atau pembuat videonya mau muncul atau tidak. Nah, kalau misalkan hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Kalau menurut saya tadi yang paling penting kita fokusnya dari sudut pandang audiens. Kira-kira si penonton video kita tuh butuhnya atau inginnya ngelihat apa ya, misalnya tentang resensi buku. Mungkin bisa lihat dari referensi dulu, YouTuber lain seperti apa. Nah, dari situ kita bisa improve. Misalnya, sebenarnya paling bagus tuh kalau kita udah bikin satu videonya, terus mulai dapat feedback dari penonton atau audiens. Nah, dari situ kita bisa improve kemudian. Misal, biasanya kalau kita udah mulai rutin upload, pasti akan ada yang komen atau saran. Oh, bagusnya dibahas tentang ini nih, atau dibuat lebih membahas satu hal, atau lebih saran-saran seperti itu. Nah, itu bisa langsung kita terapkan untuk video kita nantinya. Jadi, kalau saran saya, coba buat dulu satu atau dua atau beberapa, di-upload, dapetin feedback dari penontonnya langsung, bisa improve dari sana untuk hal-hal yang harus diperhatikan. Mungkin kalau secara umum bisa lihat referensi dulu, tapi secara umum kira-kira kalau meresensi buku, penonton tuh inginnya lihat tentang apa ya? Nah, itu yang bisa kita hadirkan di video ataupun karya-karyanya kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.